Hai guys, selamat datang kembali di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Lebih tepatnya, kita akan membahas cerita masa lalu dari 3 iblis bulan atas terkuat yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di video kali ini kita akan membahas cerita masa lalu dari 3 iblis bulan atas terkuat milik Muzan, yaitu Akaza, Doma, dan Kokushibo. Mulai dari ketika mereka masih menjadi manusia hingga bisa berubah menjadi iblis. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Akaza. Akaza seperti ditahan oleh seorang gadis. Dia meminta gadis itu untuk melepaskannya. Akaza juga bertanya, siapa sebenarnya gadis tersebut? Sambil menangis, gadis itu meminta Akaza untuk menghentikan sikap yang dia lakukan. Dia juga mengajak Akaza untuk segera pergi ke tempat lain. Namun iblis itu menolaknya. Dia tetap bersikeras ingin membunuh kedua pendekar pedang tersebut. Mendengar hal itu, gadis itu kembali bertanya, kenapa Akaza harus melakukan hal itu? Akaza menjawab kalau dia harus bertambah kuat. Dia juga akan membunuh siapapun orang yang mau menghalanginya. Gadis yang masih menangis tersebut kembali bertanya, kenapa Akaza harus bertambah kuat? Iblis itu menjawab, jika dia tidak semakin kuat, maka dia tidak akan bisa membawakan sesuatu. Setelah itu, Akaza mengingat momen saat dia masih menjadi manusia. Yang iblis tersebut sebelumnya maksud adalah dia yang harus membawakan obat untuk ayahnya yang saat itu sedang sakit. Kalau Akaza tidak bertambah kuat, dia tak akan bisa membawa lari dompet yang dia curi. Kalau dia tidak bertambah kuat, maka dia tidak akan bisa mengalahkan orang-orang yang ingin balas dendam kepadanya. Dan kalau dia tidak bertambah kuat, nanti dia akan dibawa ke pengadilan dan akan dihukum. Karena kejadian yang telah dia alami itu, akhirnya Akaza dibawa ke pengadilan. Dia mendapat tato 3 garis karena kejahatan mencoba yang sering dia lakukan. Selanjutnya, jika dia masih melakukan tindak kriminal, pihak pengadilan juga menjatuhi hukuman potong tangan. Namun saat diadili, Akaza malah tertawa terbahak-bahak. Dia seperti menantang mereka semua untuk memotong tangannya. Akaza berdalih jika mereka telah memotong tangannya, dia masih tetap memiliki kaki untuk berlari, dan dia akan mencoba menggunakan kakinya sendiri. Hakim yang melihat sikap pemuda tersebut merasa jika Akaza adalah anak dari iblis. Meski usia dia baru 11 tahun, tapi Akaza sudah banyak melakukan tindak kriminal. Bahkan pria dewasa saja mati rasa setelah dia berkelahi dengan pemuda tersebut. Mendengar ucapan kasar dari hakim tadi, dalam hatinya Akaza sebenarnya tidak menyangkal hal itu. Akaza merasa jika dia memanglah anak dari iblis, karena sejak lahir dia juga sudah mempunyai taring. Saat pemuda itu dilepaskan, Akaza mendapat berita jika ayahnya gantung diri dan telah meninggal. Setelah itu, dia mendatangi makam ayahnya tersebut. Sebelum bunuh diri, ayah Akaza memberikan sepucuk surat kepadanya. Nama asli dari Akaza sebenarnya adalah Hakuji. Ayahnya berpesan dan meminta anaknya itu untuk menjalani hidup yang jujur. Menurutnya, Hakuji masih bisa membuka lembaran hidup yang baru. Ayahnya juga mengaku kalau dia tidak ingin hidup dari uang hasil curian. Beliau juga meminta maaf kepada Hakuji karena selalu merepotkannya. Setelah membaca surat tersebut, Hakuji langsung memeluk batu nisan ayahnya itu. Dia bingung kenapa ayahnya bisa hidup dengan tenang sebagai orang miskin. Menurut Hakuji, dunia ini harusnya hancur saja. Setelah berkabung atas kematian ayahnya, Hakuji kembali menjadi berandalan. Dia menghajar banyak orang dewasa yang sekiranya telah membuatnya tersinggung. Dalam benaknya, Hakuji merasa jika orang-orang yang dia hajar ini harusnya mati saja. Dia protes dengan keadaan yang terjadi. Hakuji sebenarnya tidak merasa direpotkan dengan kondisi yang ayahnya rasakan, dan menurutnya dia tidak perlu meminta maaf pula. Saat diadili karena mencuri kemarin, tubuh Hakuji dicambuk berkali-kali. Baginya, mereka yang mengadilinya mungkin bisa mencambuk dan mematahkan tulang. Tapi bagi Hakuji, dia bisa menahan apapun demi ayahnya seorang. Pihak berwajib yang mencambuknya meminta Hakuji untuk menyesali perbuatannya dan menyuruhnya untuk segera mencari pekerjaan yang layak. Hakuji yang terluka dan mengeluarkan banyak darah itu menolak hal tersebut. Karena di kondisinya sekarang ini, dia tidak punya uang dan harga obat juga sangat mahal.
Di sisi lain, kondisi ayahnya juga semakin memburuk. Hakuji sebenarnya ingin sekali memberikan ayahnya makan banyak, supaya kondisinya bisa membaik. Tapi entah kenapa, ayahnya malah gantung diri. Bagi Hakuji, dia rela mati hanya demi ayahnya seorang. Setelah selesai mengajar orang-orang dewasa itu, ada seorang pria yang memberikan tepuk tangan untuk Hakuji. Pria tersebut memakai seragam dojo. Kedatangannya itu karena dia dipanggil kalau ada bocah yang katanya sedang mencoba membunuh orang-orang dewasa. Tapi setelah kedatangannya itu, pria tersebut malah menemukan 7 orang dewasa yang diajar seorang anak muda dengan tangan kosong. Pria itu tersenyum. Menurutnya, Hakuji mempunyai otot yang bagus. Dia bisa menang dari orang dewasa tanpa menggunakan senjata sama sekali. Akaza yang mengingat ingatan tersebut bertanya-tanya, siapa pria itu sebenarnya? Dia juga merasa bingung dengan ingatan yang dia lihat. Apakah ingatan ini adalah kenangannya di masa lalu saat dia masih menjadi manusia? Berhubung dia tidak mempunyai murid, pria tersebut malah menawari Hakuji untuk datang ke dojonya saja. Tapi Hakuji yang mendengar tawaran itu langsung menolak mentah-mentah. Menurut pria tersebut, tato di tubuh Hakuji menunjukkan bahwa dia adalah seorang kriminal Edo. Pria itu menduga jika Hakuji telah diusir dari Edo, dan hal tersebut membuatnya sampai ke tempat seperti ini. Sambil tersenyum, pria itu menantang Hakuji untuk duel 1 lawan 1 dengannya. Jelas saja, dengan sigap pemuda tersebut langsung maju melawan. Bahkan Hakuji berencana membunuh pria itu tanpa ragu. Namun di luar dugaan, justru Hakuji lah yang berhasil diajar habis-habisan. Dan di hari itu pula dia diajak ke dojo oleh pria misterius tersebut. Saat berjalan menyusuri lorong bersama, pria itu merasa walau Hakuji sudah diajar sampai babak belur, baginya hanya butuh waktu 1 jam saja untuk sadarkan diri. Pria tersebut memperkenalkan diri jika namanya adalah Keizo. Dia telah membuka dojo ilmu bela diri yang mengajarkan jurus tangan kosong bernama Soryu. Keizo bercerita jika dia tidak mempunyai murid. Dia mencukupi kebutuhannya dengan bekerja serabutan. Hal pertama yang ingin pria itu lakukan adalah melindungi putrinya yang sakit. Dia harus bekerja keras. Maka dari itu, Keizo meminta tolong dan menitipkan putrinya tersebut kepada Hakuji saja. Si Hakuji yang masih babak belur itu hanya terdiam mendengarkan cerita pria tersebut. Keizo kembali bercerita kalau istrinya meninggal karena kelelahan dalam merawat anak mereka. Menurutnya itu adalah pekerjaan yang sulit. Keizo merasa jika dia telah menjadi beban bagi istri dan anaknya, dan itu dikarenakan dia adalah orang yang lemah. Namun Hakuji menyanggah pendapat tersebut. Menurutnya pria itu seperti tidak keberatan menitipkan putrinya kepada seorang kriminal seperti dia ini. Akan tetapi sambil tersenyum, Keizo menjawab jika itu dikarenakan dia sudah mengajar Hakuji sampai babak belur. Jadi menurutnya itu semua tidak akan menjadi masalah. Mendengar respon tersebut membuat Akaza merasa jika sikap dari pria itu begitu mirip dengan Tanjiro. Iblis tersebut menduga mungkin hal itulah alasan kenapa dia tidak pernah menyukai pendekar pedang tersebut. Semuanya dikarenakan sikap yang Tanjiro tunjukkan membuat Akaza jadi teringat masa lalunya saat dia masih menjadi manusia dulu. Akaza kembali mengingat masa lalunya tersebut. Keizo mengajak Hakuji untuk masuk ke dalam kamar putrinya. Iblis itu merasa jika ingatan masa lalu yang dia lihat ini begitu tidak berguna. Tapi saat dia mengingat wajah dari putri Keizo yang sedang sakit tersebut, membuat Akaza terdiam. Dia seperti teringat dengan kondisi ayahnya yang sedang sakit-sakitan tersebut. Setelah itu, Keizo memperkenalkan anaknya kepada Hakuji. Dia meminta putrinya itu untuk menanyai sendiri siapa nama pemuda yang dia bawa tersebut. Sambil malu-malu, gadis tersebut menanyakan kondisi dari Hakuji yang sedang babak belur itu. Sambil merawat anak dari Keizo, Hakuji bertanya-tanya, kenapa setiap orang yang sakit selalu meminta maaf? Mereka mungkin hanya ingin hidup mandiri. Mereka hanya ingin bernafas dengan normal. Dan merekalah yang sebenarnya paling menderita. Gadis tersebut juga meminta maaf kepada Hakuji karena dengan merawatnya membuat Hakuji tidak bisa berlatih atau bermain-main di luar sana. Gadis itu bernama Koyuki. Menurut Hakuji, tubuh dari Koyuki sangatlah lemah. Dia harus terus didampingi, bahkan sepanjang malam sekalipun. Hakuji sampai harus mengganti pakaian dan kompres kain di dahinya. Koyuki harus sering minum air, dan ketika dia ingin pergi keluar, Hakuji harus menggendongnya. Sebelumnya, Hakuji sudah pernah merawat ayahnya yang sakit. Kejadian tersebut membuatnya jadi terbiasa. Dan aktivitas yang dia jalani ini bukanlah hal yang sulit baginya.
Sambil memeras kain untuk mengompres gadis itu, Hakuji memberitahu jika sejak dulu dia tidak pernah berpikir untuk bermain. Kalau dia masih punya waktu luang, yang akan Hakuji lakukan hanyalah berlatih saja. Koyuki yang mendengar hal itu memintanya untuk sesekali mengganti kebiasaan. Dia memberitahu jika malam ini akan ada pertunjukan kembang api. Koyuki meminta Hakuji untuk melihat pertunjukan tersebut. Tapi Hakuji malah menjawab jika dia akan menggendong gadis itu ke jembatan demi untuk menonton kembang api bersama. Mendengar jawaban tersebut membuat gadis itu terkejut. Hakuji menambahkan jika mereka tidak bisa pergi hari ini, maka masih ada tahun depan dan tahun depannya lagi. Menurutnya mereka berdua masih selalu memiliki kesempatan untuk menonton kembang api itu bersama. Mendengar perkataan tersebut membuat Koyuki terharu dan meneteskan air mata. Tapi bagi Hakuji, sikap yang gadis itu tunjukkan terasa begitu menjengkelkan. Karena tidak cuma sekali, Koyuki seringkali menangis sendirian. Dan hal tersebut membuat Hakuji sampai tidak nyaman sendiri. Keesokan harinya, sambil minum di dekat air sumur, Hakuji berbincang-bincang dengan Keizo. Hakuji mengagumi gurunya tersebut. Dia bukanlah seorang samurai, tapi dia bisa berhasil memiliki tanah dan dojo besar itu. Dulu gurunya pernah menyelamatkan seorang pria tua yang diserang oleh bandit. Pria tua itu terkesan dengan jurus bela diri yang gurunya miliki, dan dia memberikan tanah serta dojo tua miliknya tersebut. Hal itu dia lakukan karena pria tua tersebut tidak memiliki seorang penerus. Tapi di luar sana ada juga orang-orang yang menginginkan tanah serta dojo tersebut, dan mereka merasa tidak senang dengan pencapaian yang Keizo dapatkan. Karena itulah Dojo Soryu tidak pernah mempunyai murid. Tapi dengan berlatih di tempat itu dan merawat Koyuki, membuat luka di dalam hati Hakuji jadi sembuh. 3 tahun telah berlalu. Saat itu Hakuji menginjak usia 18 tahun dan Koyuki berusia 16 tahun. Di tahun tersebut Koyuki sudah bisa berdiri sendiri. Perlahan dia juga sudah mulai bisa hidup dengan normal. Beberapa waktu kemudian gurunya Keizo mengajak Hakuji berbicara. Dia menawari pemuda itu untuk meneruskan dojo miliknya dan menikahi Koyuki pula. Mendengar tawaran tersebut membuat Hakuji terkejut. Dia seperti tidak bisa berkata apa-apa. Hakuji memiliki tato seorang kriminal. Dia tidak pernah membayangkan bisa memiliki masa depan, apalagi sebuah masa depan di mana ada orang yang mau mencintainya. Menurutnya, mungkin yang dikatakan mendiang ayahnya memanglah benar. Dia masih bisa menemukan jalan hidup yang lebih cerah. Harapan yang sudah lama hilang, di mana dia bisa memperbaiki hidupnya terus membesar, hingga membuat Hakuji tidak bisa mengendalikannya. Sambil menunduk dan menerima tawaran tersebut, Hakuji bertekad. Mulai detik itu juga, dia ingin melindungi gurunya dan Koyuki semaksimal mungkin. Bahkan harus mengorbankan nyawa sekalipun. Tapi yang tidak pernah Hakuji bayangkan adalah kalau mereka berdua akan diracuni oleh seseorang. Sebelum insiden itu terjadi, Hakuji pergi mengunjungi makam ayahnya untuk memberitahu tentang pernikahan yang akan dia jalani, dan dia kembali ke dojo sebelum matahari terbenam. Tapi sebelum dia mendengar berita tersebut secara langsung, tubuh Hakuji terasa amat sangat sakit, dan perasaan buruk itu membuatnya sampai merinding. Seorang pemuda dari dojo lain memberitahu kalau seseorang telah meracuni sumur dojo milik Keizo. Itu dikarenakan mereka tidak bisa mengalahkan Hakuji maupun gurunya dalam pertandingan bela diri secara langsung. Bahkan Koyuki yang tidak tahu apa-apa juga telah meninggal. Hakuji yang mendengar hal itu hanya terdiam membisu. Dalam benaknya, ketika orang yang dia sayangi sedang dalam bahaya, Hakuji selalu tidak pernah ada di sana. Lalu dia mengingat momen saat menonton kembang api bersama Koyuki. Waktu itu Koyuki mengingat perkataan dari Hakuji soal menonton kembang api bersama, yang menurutnya jika mereka tidak menonton tahun ini, mereka masih bisa menontonnya tahun depan dan tahun depannya lagi. Hal tersebut membuat Koyuki merasa sangat bahagia, seakan Hakuji melihat masa depan dari mereka berdua. Sambil memegang tangan pemuda tersebut, Koyuki bertanya, apakah Hakuji bersedia menjadi suaminya? Perlahan Hakuji seperti meneteskan air mata. Dia berkata jika menerima lamaran tersebut. Hakuji juga berjanji akan menjadi lebih kuat dibandingkan siapapun, dan dia akan melindungi Koyuki seumur hidupnya. Mendengar jawaban tersebut membuat gadis itu tersenyum dan terharu. Tapi bagi Hakuji, sayangnya semua itu hanyalah omong kosong belaka. Pada akhirnya dia tidak bisa mewujudkan apapun yang dia janjikan. Detail dari insiden tragis hari itu telah tercatat dan disimpan di kantor hakim. Setelah keluarga dari Dojo Soryu diracuni, seorang murid yang selamat menyerang dojo sebelah, yaitu dojo Kenjutsu.
Murid tersebut membunuh 67 orang yang ada di dalam dojo itu, dan dia membunuhnya dengan tangan kosong. Mayoritas tengkorak mereka remuk, organ dalam mereka hancur, bahkan jenazah yang ada ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak berwujud lagi. Tidak sampai di situ, banyak pula bagian tubuh yang tidak bisa ditemukan. Pemandangan di dalam dojo itu benar-benar seperti di dalam neraka. Rahang, otak, bola mata, dan bagian tubuh lainnya tercecer sampai ke tembok dan langit-langit. Kejadian tersebut membuat pelayan berada di dojo sampai shock dan menjadi gila. Catatan dari insiden itu sangat aneh dan tidak masuk akal. Setelah 30 tahun berlalu, catatan tersebut dianggap dongeng belaka dan akhirnya dihapus oleh pihak berwajib. Setelah membantai seisi dojo, di tengah malam Hakuji berjalan sendirian dengan kondisi tubuh yang sudah bermandikan darah. Saat melewati jembatan, dia bertemu dengan Muzan. Sambil tersenyum, iblis itu merasa jika dia tidak pernah ingat akan mengirim seekor iblis ke daerah seperti ini. Tapi setelah mendengar ada keributan mengenai iblis dan melihat secara langsung, yang Muzan temukan ternyata hanyalah manusia biasa saja. Hakuji yang melihat orang tersebut memintanya untuk menyingkir, atau jika tidak dia akan membunuhnya. Tapi dengan cepat Muzan langsung menusuk kepala pemuda tersebut. Muzan memberitahu jika dia berencana membuat 12 pasukan iblis bulan kuat. Dia penasaran, apakah Hakuji bisa menahan banyaknya darah yang dia berikan itu? Sedangkan Hakuji yang diberi darah sebanyak itu menjawab sambil terbata-bata. Dia merasa jika sama sekali tidak peduli lagi dengan apapun. Dan akhirnya Hakuji berubah menjadi iblis, serta berganti nama menjadi Akaza. Kejadian tersebut membuatnya kehilangan ingatan. Walaupun sudah tidak ada apapun yang bisa dia lindungi, tapi sekali lagi Akaza menginginkan sebuah kekuatan besar. Akaza benar-benar tidak ingin hidup di dunia yang membuatnya kehilangan keluarga lagi. Selama ratusan tahun, dia telah membunuh tanpa tujuan yang jelas. Namun pada akhirnya ini hanyalah cerita yang menyedihkan, menggelikan dan tidak menarik. Sebelum kehilangan ingatannya, Hakuji mengingat saat dia menangis dan memeluk istrinya yang telah meninggal itu. Pada awal scene, kita diperlihatkan cerita singkat dari masa lalu iblis bulan atas peringkat kedua. Sejak kecil, Doma menjadi anak yang cerdas dan baik hati. Dia selalu membantu orang yang membutuhkan dan membuat mereka semua merasa sangat senang. Dia melakukan semua itu karena itu merupakan tugasnya. Kedua orang tuanya merasa bahagia bisa memiliki anak seperti Doma. Dia memiliki mata yang indah, seperti ada pelangi di dalamnya. Menurut orang tuanya, Doma adalah anak yang spesial. Dia juga memiliki rambut pirang keputih-putihan, dan itu semakin menunjukkan kepolosannya. Ibunya merasa yakin jika Doma bisa mendengar suara dari sang dewa. Tapi Doma sendiri yang diperlakukan seperti itu merasa jika kedua orang tuanya tersebut sangatlah bodoh. Mereka bahkan sampai mendirikan sekte pemuja surga dan menjadikan Doma sebagai ikon. Karena merasa kasihan, akhirnya dia mengikuti apa yang mereka perintahkan. Di sisi lain, Doma sendiri tidak pernah sekalipun mendengar suara dari dewa. Awalnya dia merasa aneh saat melihat segerombolan orang menyembahnya dan berdoa kepadanya. Orang-orang dewasa itu datang pada anak kecil seperti Doma dan menceritakan penderitaan serta kesulitan yang mereka jalani. Lalu mereka meminta nasihat dari Doma untuk membantu mencari solusi atas masalah yang mereka rasakan. Doma merasa ragu jika mereka akan baik-baik saja. Setelah mendengar cerita yang begitu membosankan dari orang-orang tersebut, mereka malah membungkuk dan memohon kepada Doma untuk menuntun mereka masuk ke surga. Bocah itu menangis. Menurutnya betapa menyedihkannya orang-orang tersebut karena baginya surga itu tidak ada dan itu hanyalah dongeng yang dibuat-buat oleh manusia. Bagi Doma, dewa dan Buddha juga tidak ada. Orang-orang itu sudah hidup puluhan tahun, tapi mereka seperti tidak bisa memahami akan hal yang sesimpel itu. Menurut Doma, saat mereka semua mati, mereka akan kembali ke kekosongan. Mereka tidak akan merasakan apapun. Jantung dan otak mereka juga akan berhenti berfungsi. Lalu tubuh mereka akan membusuk di dalam tanah. Selama mereka masih hidup di bumi ini, itulah takdir abadi yang bisa mereka dapatkan. Doma yang merasa mereka tidak bisa menerima hal yang sesimpel itu berpikir, pastilah sulit jika harus hidup menjadi orang bodoh. Dia ingin membuat orang-orang menyedihkan itu bahagia dan membantu mereka. Itulah alasan kenapa dia bisa dilahirkan. Di masa lalu, ayahnya adalah orang yang bejat. Dia selalu mengotori pengikut Doma yang wanita dengan tangannya sendiri. Hal tersebut membuat ibunya menikam ayahnya tanpa ampun. Lalu dalam keadaan setengah gila,
Ibu Doma meminum racun dan kemudian mati. Ketika ibunya melakukan itu, hal yang terlintas di kepala Doma hanyalah meminta mereka untuk tidak mengotori ruangannya tersebut. Dia segera membersihkan udara di ruangan itu secepat mungkin. Saat itu Doma belum menjadi iblis, dan bau darah menurutnya terasa sangat mengerikan. Hal-hal tersebut terus berputar di kepalanya. Doma tidak pernah sekalipun merasa sedih ataupun kesepian. Ketika dia berusia 20 tahun, Doma akhirnya dirubah menjadi iblis, dan dia hidup selama lebih dari 100 tahun. Tapi akhirnya hal yang dinamakan perasaan manusia hanya bagaikan ilusi yang tidak pernah dia rasakan. Di awal scene kita diperlihatkan cerita antara iblis bulan atas peringkat pertama dengan adiknya Yorichi. Menurut Kokushibo, orang yang tidak punya rasa iri terhadap orang lain adalah orang yang beruntung. Apalagi jika mereka tidak bertemu dengan adiknya tersebut. Karena Yorichi adalah orang yang berbakat, layaknya matahari. Dan dia adalah seseorang yang hidup dengan berkah yang dilimpahi oleh dewa. Di zaman mereka dilahirkan, tepatnya di periode Muromachi, anak kembar adalah pertanda buruk. Mereka membawa konflik mengenai pewaris berikutnya. Terlebih lagi, adiknya Yorichi lahir dengan sebuah tanda yang saat itu dianggap buruk oleh para masyarakat. Bahkan ayah mereka berencana untuk membunuhnya. Namun sang ibu menolak hal itu, dan sebagai gantinya dibuatlah kesepakatan. Daripada membunuh Yorichi, dia akan dikirim ke kuil begitu bocah tersebut menginjak usia 10 tahun, di mana Yorichi akan memasuki masa-masa untuk menjadi pendeta. Cara dua bersaudara itu diasuh sangat berbeda. Lokasi kamar, jenis pakaian, pendidikan, bahkan makanan mereka pun juga dibedakan. Saat kecil, Kokushibo mengira jika mungkin karena hal itulah mengapa Yorichi tidak bisa menjauh dari ibu mereka. Setiap kali Kokushibo melihat ibunya, pasti ada Yorichi yang selalu menempel di sampingnya. Dalam kondisi tersebut, sebagai seorang anak, Kokushibo yang selalu melihat kejadian itu sampai merasa iba dengan kondisi adiknya tersebut. Suatu saat, tanpa diketahui oleh ayah mereka, Kokushibo diam-diam pergi ke kamar Yorichi yang ukurannya begitu kecil untuk bermain bersama. Ayah mereka akan langsung tahu jika Kokushibo memberikan sesuatu yang dia punya kepada saudara kembarnya tersebut. Maka dari itu, Kokushibo membuatkan sebuah seruling untuk adiknya buatan tangannya sendiri. Namun meskipun menerima hadiah itu pun, raut wajah Yorichi tidak pernah berubah. Dia tidak pernah tersenyum lebar, dan menurut Kokushibo, itu terjadi sejak Yorichi dilahirkan. Bahkan sampai usia 7 tahun, adiknya tidak pernah berbicara. Hingga membuat Kokushibo mengira jika Yorichi adalah anak yang menderita tunawicara. Tapi di suatu hari ketika dia berlatih pedang di dalam kebun, Yorichi berdiri tak bersuara di bawah bayangan pohon pinus. Kejadian tersebut membuat Kokushibo merasa cukup merinding. Ditambah lagi secara mengejutkan, Yorichi berbicara dan bertanya kepada kakaknya tersebut. Saat itu Yorichi bertanya, apakah kakaknya bermimpi untuk menjadi samurai terhebat di negeri ini? Mendengar pertanyaan tersebut membuat Kokushibo terkejut. Nafasnya seperti terhenti karena kaget, sampai-sampai menjatuhkan pedang kayunya pula. Seketika Kokushibo terdiam. Dia sempat berpikir kalau mulut dari adiknya tersebut seperti tidak berfungsi. Namun secara tiba-tiba adiknya berbicara dengannya dengan begitu lancar. Dan setelah itu Yorichi mulai mengatakan niatnya yang ingin menjadi samurai juga. Tapi sayangnya saat nanti dia berusia 10 tahun, dia harus dikirim ke kuil. Dan dengan begitu mimpinya tersebut tidak akan pernah terwujud, karena dia akan menjadi seorang biksu. Momen tersebut adalah pertama kalinya Yorichi tersenyum, dan hal itu membuat Kokushibo terkesima. Apalagi dia adalah anak yang seketika langsung berlari dan menempel pada ibu mereka ketika Yorichi melihatnya. Namun bagi Kokushibo, sifat seperti itu adalah kebalikan dari seseorang yang bermimpi menjadi samurai. Apalagi para samurai itu adalah orang yang mempertaruhkan hidupnya di medan pertempuran. Akan tetapi, anggapan dari kakak bersaudara itu langsung sirna ketika momen tersebut dia ketahui. Tepatnya di beberapa waktu berikutnya, saat Yorichi yang masih menghampirinya ketika Kokushibo yang kembali berlatih pedang. Waktu itu Yorichi berdiri di pinggir taman dengan berharap agar dia mendapatkan instruksi dari salah satu pelatih. Lalu salah satu pelatih mendatangi adiknya. Dia berniat untuk mempermainkan Yorichi dan melawannya dengan pedang bambu. Pelatih tersebut juga mengajari Yorichi bagaimana caranya memegang pedang yang benar dan bagaimana cara berdiri, hanya dengan penjelasan yang sederhana.
Namun saat pelatih tersebut sedang bersiap mengambil kuda-kuda untuk menyerang, dengan cepat Yorichi langsung maju dan memukul pelatih tersebut tanpa henti. Kemudian dia memukul kaki pelatih itu sehingga membuatnya terjatuh. Kejadian tersebut membuat Kokushibo amat sangat terkejut. Dia merasa jika seberapa keras mencoba, Kokushibo belum pernah mendapatkan 1 poin pun dari pelatihnya itu. Tapi untuk Yorichi, dengan sekejap saja bisa mendapatkan 4 poin dan membuat pelatih tersebut terjatuh pula. Seorang anak yang berumur 7 tahun telah membuat leher, dada, perut, dan kaki pria dewasa cedera. Kokushibo mendengar berita, meski pelatihnya itu tidak mengalami kerusakan tulang, tapi dia mengalami luka seukuran kepalan tangan di bagian tubuh yang kena pukulan. Akibat kejadian itu membuat Yorichi tidak lagi mengatakan hal kalau dia ingin menjadi samurai. Dia malah berkata kalau sebenarnya tidak tahan dengan perasaan melukai orang lain. Beberapa waktu kemudian, Kokushibo bertanya kepada adiknya tersebut mengenai rahasia dari kekuatan yang dia miliki. Dia terus memburu jawaban itu dari adiknya. Tapi di saat mereka berbicara, Yorichi malah mengatakan sesuatu yang tidak bisa Kokushibo mengerti. Saat itu Yorichi menjelaskan kalau sebelum menyerang, kakaknya harus mengambil nafas sedalam yang dia mampu. Kemudian memperhatikan baik-baik keselarasan kerangka tubuhnya sendiri, mulai dari kontraksi otot, aliran darah, dan hal semacam itu. Perlu beberapa saat bagi Kokushibo untuk mencerna penjelasan tersebut. Dia akhirnya tahu kalau bagi adiknya tubuh makhluk hidup itu tembus pandang. Yorichi lahir dengan tanda, dan dari tanda itu lahir pandangan yang di luar nalar, serta kekuatan fisik yang luar biasa. Seketika Kokushibo menyadari kalau orang yang telah dia remehkan sebelumnya telah berada jauh di depannya. Namun setelah ditanyai sebanyak itu, Yorichi malah menjawab jika dia lebih suka bermain dengan Sugoroku atau bermain layang-layang bersama kakaknya daripada membicarakan tentang pedang seperti itu. Kokushibo sebenarnya sengaja untuk mencari master pedang, karena di jalan samurai, rasa sakit dan kesulitan berjalan seiring dengan keahlian. Jika dia berlatih dengan keras, maka Kokushibo akan tumbuh menjadi kuat, dan dia percaya akan hal tersebut. Tapi baginya, kalau dibandingkan dengan keajaiban yang Yorichi miliki, peningkatannya Kokushibo alami seperti berjalan secepat kura-kura saja. Dia berpikir kalau betapa indahnya jika bakat diberikan kepada orang yang memang menginginkannya. Karena Yorichi tidak terlihat begitu senang saat mereka membahas tentang teknik berpedang tersebut. Menurut Kokushibo, tidak peduli sejenius apa Yorichi memiliki ilmu berpedang, dia bahkan tidak pernah menemukan kesenangan di dalamnya. Dan bagi adiknya, cara berpedang hanyalah mainan untuk anak-anak. Setelah kejadian itu, seketika posisi mereka berubah drastis. Saat mau tidur, Kokushibo juga mendengar sedikit pembicaraan dari anggota ayahnya yang telah melaporkan tentang kejadian yang Yorichi alami. Rencananya dia akan dijadikan penerus keluarga mereka. Dan saat 3 tahun berlalu, ganti Kokushibo lah yang akan dikirim ke kuil. Mendengar pembahasan tersebut membuat mimpi bocah itu berpotensi jika di masa depan akan kandas. Namun tiba-tiba Yorichi mendatangi kamar kakaknya dan memberitahu kalau ibu mereka telah meninggal. Kokushibo pun terbangun dan menghampiri adiknya tersebut. Jam 3 pagi saat Yorichi datang memberitahukan berita kematian ibu mereka, itu bagaikan sambaran petir bagi Kokushibo. Dia bertanya, kenapa adiknya memberitahu hal itu secara tiba-tiba, dan apa yang sebenarnya terjadi. Yorichi meminta maaf. Dia mempersilahkan kakaknya untuk bertanya kepada pelayan mereka tentang kronologi cerita yang ibu mereka alami, karena dia akan pergi ke kuil malam ini. Kokushibo cukup kaget dengan keberangkatan adiknya yang begitu mendadak tersebut. Yorichi berkata kalau dia hanya berharap bisa mengucapkan selamat tinggal kepada kakaknya. Sambil menunjukkan seruli yang Kokushibo buatkan sebelumnya, Yorichi bertekad akan berjuang hari demi hari. Dan sejauh apapun dia pergi dari rumah, Yorichi tidak akan kehilangan hati nuraninya, karena dia akan memikirkan kakaknya yang telah memberikan seruling tersebut. Kokushibo pun terdiam mendengar ungkapan hati yang adiknya katakan. Kemudian Yorichi mengambil seruling itu dan membalutnya dengan baju, seakan itu adalah barang berharga, sebelum dia menyimpan di dalam sakunya. Yorichi tersenyum lagi. Dalam hatinya, Kokushibo tidak paham bagaimana bisa sampai hadiah buat seperti itu bisa sangat berharga bagi bocah tersebut. Baginya semua itu begitu menjijikan. Tapi saat itu Kokushibo hanya bisa terdiam. Kemudian Yorichi berlutut. Lalu dengan hampir tidak membawa apa-apa, akhirnya bocah itu berangkat ke tempat yang tidak Kokushibo ketahui.
Beberapa waktu kemudian, Kokushibo melihat buku harian ibu mereka. Ternyata Yorichi sadar jika dia akan merebut tempat kakaknya sebagai pewaris tunggal. Dan tampaknya dia telah pergi dari rumah sebelum keluarga mereka membuat keputusan. Selain itu, sepertinya Yorichi telah mengetahui semuanya tentang penyakit yang ibu mereka derita dan kapan dia akan wafat. Selama bertahun-tahun, ibu mereka menderita, khususnya di bagian tubuh sebelah kiri yang semakin parah. Makanya Yorichi selalu menempel di sebelah kiri ibu mereka. Setelah membaca itu semua, Kokushibo menyadari kalau ternyata itu bukanlah pelukan manja biasa, melainkan untuk membantu ibu mereka agar bisa berjalan karena kondisinya semakin melemah. Setelah membaca isi buku harian tersebut, membuat hidung Kokushibo berdarah dan seketika dia meremas buku yang dia baca. Pada saat itu, Kokushibo hanya bisa tahu kalau tubuhnya dilahap oleh api rasa iri, baik dari luar maupun dalam. Dari dasar jiwanya, Kokushibo sangat membenci seorang jenius yang bernama Yorichi itu. Di luar dugaan, dua bersaudara kembar ini telah terpisah oleh dinding yang disebut dengan bakat. Saat masih kecil, Kokushibo sampai berharap agar Yorichi mati atau tidak pernah dilahirkan saja, karena keberadaan dari adiknya tersebut telah mengacaukan hukum alam. Setelah kepergian Yorichi, ayah mereka mengirim pembawa pesan ke kuil untuk mengajaknya kembali. Tapi ternyata dia tidak ada di sana. Tiba-tiba Yorichi menghilang tanpa jejak. Keluarga tidak tahu apakah Yorichi diculik, terkena bencana alam dalam perjalanan, atau dimakan oleh beruang hutan. Dengan kejadian tersebut, entah kenapa Kokushibo merasa jika keinginannya telah terkabulkan. Dan setelah itu adalah 10 tahun yang damai. Kokushibo menikah dan memiliki anak. Baginya setiap hari terasa tentram dan agak membosankan karena waktu terasa begitu lambat. Akan tetapi saat dia menjalani misi di dalam hutan dan membuat tenda perkemahan bersama para pasukannya, mereka diserang oleh seekor iblis dan waktu yang terhenti seakan mulai bergerak lagi. Saat itu semua pasukannya telah terbunuh dan tinggal Kokushibo seorang. Namun di luar dugaan, dia diselamatkan oleh Yorichi yang kini sudah menjadi pendekar pedang. Kokushibo tidak pernah membayangkan jika di masa depan dia akan bertemu dengan adiknya lagi. Ditambah lagi, penampilan dari Yorichi sekarang ini sungguh sangat berbeda jika dibandingkan saat mereka masih kanak-kanak. Yorichi telah menguasai ilmu berpedang dan bisa mengalahkan iblis dengan begitu mudahnya. Seketika pula ketentraman yang Kokushibo rasakan hancur begitu melihat adiknya yang muncul di hadapannya. Dan sekali lagi tubuhnya terbakar oleh kebencian serta rasa iri yang begitu membara. Setelah mengalahkan iblis tersebut, Yorichi menghampiri kakaknya dan meminta maaf. Dia pun menunduk di hadapan Kokushibo. Yorichi melakukan hal itu karena datang tidak tepat waktu, sehingga membuat para anak buah milik kakaknya terbunuh semua. Dalam benaknya, Kokushibo mengakui kalau Yorichi memang kuat dan karakternya adalah cermin dari kesempurnaan. Setelah diselamatkan, Kokushibo bertekad, demi apapun itu, dia ingin mendapatkan kekuatan dan ilmu berpedang seperti adiknya tersebut. Akhirnya Kokushibo mengabaikan rumah, istri dan anaknya. Dia memilih jalan untuk menjadi pemburu iblis seperti Yorichi. Adiknya akan mengajari siapapun yang ingin belajar teknik berpedang dan ilmu pernafasan. Tapi tidak ada satupun dari mereka semua yang bisa menyaingi Yorichi. Agar mencocokkan bakat dan kemampuan setiap orang, Yorichi mengubah teknik pernafasan yang dia ajarkan. Dengan demikian, teknik yang berasal dari pernafasan matahari datang satu demi satu. Jumlah orang yang memiliki tanda dan kekuatan untuk memburu iblis pun meningkat. Tidak lama kemudian, Kokushibo juga berhasil mendapatkan tanda itu, yaitu sebuah tanda yang mirip dengan adiknya. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa menggunakan pernafasan matahari. Yang bisa Kokushibo gunakan adalah turunan dari pernafasan tersebut, yaitu pernafasan bulan. Dia berpikir kalau mengikuti cara yang adiknya lakukan, Kokushibo akan dapat mengejar Yorichi. Apalagi jika terus berlatih dengan giat. Sayangnya nasib berkata lain. Kejadian tersebut membuat Kokushibo tersiksa oleh rasa frustasi yang semakin membesar. Seiring waktu berjalan, para pemilik tanda mulai wafat satu persatu. Tanda tersebut memang dapat memberi para pendekar pedang kekuatan. Namun itu harus ditukar dengan usia mereka sendiri. Jadi masa-masa keemasan akan berakhir dengan sendirinya. Kokushibo merasa jika dia sudah tidak punya masa depan, karena waktu untuk berlatih pun juga sudah tidak ada lagi.
Namun beberapa waktu kemudian, pendekar pedang itu bertemu dengan Muzan. Dan iblis itu memberikan saran dari masalah yang Kokushibo hadapi. Menurut Muzan, yang perlu pendekar pedang itu lakukan hanya harus menjadi iblis saja. Karena dengan Kokushibo menjadi iblis, dia akan bisa hidup selamanya. Selain itu, pendekar pedang tersebut memang berhasrat untuk menguasai teknik pernafasan. Di sisi lain, Muzan juga berencana untuk menciptakan iblis dari pendekar pedang yang bisa menggunakan teknik itu. Iblis tersebut memberi hak istimewa yang tidak didapatkan oleh pendekar pedang lainnya. Kokushibo yang mendengar tawaran itu terkejut. Menurutnya, sebuah jalan menuju keinginannya yang terdalam telah terbuka. Dan dengan itu, Kokushibo akan terlepas dari belenggu usia yang mengikatnya. Begitulah yang dia pikirkan. Tapi beberapa puluh tahun kemudian, Kokushibo malah kembali bertemu dengan adiknya, yang kali ini sudah berusia sangat senja. Iblis itu begitu marah. Kenapa Yorichi selalu muncul di hadapannya? Baginya, Yorichi hanya mengacaukan hukum di dunia ini. Dia juga mengalahkan Kokushibo lagi dan membuatnya tidak berhasil menyerang dengan tangannya sendiri. Sambil terus melihat jasad Yorichi yang masih dalam kuda-kuda itu, Kokushibo mengakui jika tidak ada satupun di dunia ini, bahkan Tuan Muzan sekalipun tidak bisa mengalahkannya, dan tidak ada satupun yang bisa menyakiti adiknya. Iblis itu jadi semakin emosi. Kenapa Yorichi selalu membuatnya merasakan kepahitan? Lalu dengan sekali tebasan pedang, dia menebas jasad adiknya tersebut. Sambil melihat tubuh Yorichi yang telah terpotong, Kokushibo berkata jika dia begitu membenci adiknya. Namun dari balik potongan tubuh tersebut, terlihat sebuah seruling yang waktu kecil Kokushibo berikan. Sontak saja kejadian itu membuat iblis tersebut teringat dari ucapan adiknya saat masih kecil. Waktu itu Yorichi tersenyum ketika dia membayangkan seruling yang kakaknya berikan. Dan baginya itu seperti perwujudan dari Kokushibo sendiri. Melihat seruling itu masih adiknya simpan, membuat iblis tersebut meneteskan air mata. Dia meminta Yorichi untuk berhenti karena Kokushibo begitu membencinya. Melihat wajah adiknya saja telah membuatnya menderita. Hanya dengan mendengar suara dari Yorichi, itu membuatnya merasa sangat marah. Bahkan setelah dia hidup ratusan tahun, yang paling Kokushibo ingat adalah wajah adiknya sendiri yang begitu terlihat jelas. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang paling ingin iblis tersebut lupakan. Kokushibo tidak bisa mengingat wajah dari ayah maupun ibu mereka. Dia juga tidak bisa mengingat wajah dari istri dan anak-anak yang sebelumnya dia tinggalkan. Hanya wajah Yorichi seorang yang terlihat jelas dalam ingatannya. Dia bagaikan matahari yang tidak ada tandingannya. Dan seluruh umat manusia di sekitarnya hanya bisa berharap untuk mengulurkan tangan mereka dan menggeliat kesakitan hingga akhirnya mereka menjadi debu. Potongan tubuh Kokushibo semakin lama semakin hancur. Dalam benaknya dia merasa kalau sudah tidak ada yang bisa dia lakukan. Selama ini dia tidak mendapatkan apapun. Iblis itu telah mengabaikan rumah, istri dan anaknya sendiri. Dia sudah lama membuang rasa kemanusiaannya. Selain itu, Kokushibo sendiri telah menebas keturunannya sendiri dan berhenti menjadi samurai dengan menyerahkan diri kepada Muzan. Dulu Yorichi pernah bilang kalau mereka yang menguasai jalan hidupnya akan menuju ke tempat yang sama. Tapi Kokushibo sendiri tidak pernah merasakan hal itu. Dia tidak pernah melihat dunia yang sama seperti apa yang adiknya lihat. Setelah kematian Yorichi, Kokushibo dan Muzan memutuskan untuk membunuh pendekar pedang yang menguasai pernafasan matahari beserta turunannya. Dia merasa heran, bagaimana bisa teknik pernafasan milik adiknya itu masih bisa dimiliki seorang pemburu iblis di era sekarang ini. Di sisi lain, kenapa iblis itu tidak bisa meninggalkan warisan apapun? Kokushibo yang tubuhnya semakin hancur itu terus bertanya dalam hati kepada Yorichi, kenapa dia tidak bisa menjadi apapun? Kenapa dia dan adiknya sangat berbeda? Dan kenapa dia harus dilahirkan? Pertanyaan demi pertanyaan terus Kokushibo lontarkan, hingga akhirnya tubuhnya benar-benar hancur menjadi debu. Dari balikannya iblis tersebut kenakan, perlahan terlihat sebuah seruling yang sebelumnya dia berikan kepada adiknya. Tidak disangka ya guys, Kokushibo ternyata masih menyimpan seruling yang dia berikan kepada Yorichi. Oke guys, itu tadi review Kimetsu no Yaiba yang membahas tentang cerita masa lalu dari 3 iblis bulan atas terkuat milik Muzan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya.
Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review Kimetsu no Yaiba selanjutnya.